Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa mawalah wa man tabi'udah ba'du. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-10. Al-Jabbar artinya ialah yang dapat meluruskan kehendaknya dengan jalan memaksakan atas tiap-tiap orang. Allah subhanahu wa ta'ala bernama Al-Jabbar karena dia mampu meluruskan apapun yang dikehendakinya dengan jalan memaksa. Siapapun tidak bisa menentangnya. Al-Jabbar termasuk dari nama-nama kebesaran. Orang-orang yang arif billah, yaitu orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, sangat takut dan gemetar apabila mereka mendengar dan mengata nama Al-Jabbar ini. Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar ini memberikan suasana takut dan haibah. Dengan kata lain, Al-Jabbar ini juga bermakna dia bisa memaksakan apapun yang dia kehendaki kepada makhluknya. Apabila dia menghendaki dan memaksakan kepada seseorang agar orang tersebut itu muslim, maka siapapun tidak akan bisa menentang kehendaknya itu. Al-Jabbar ini kembalinya kepada sifat iradat atau berkehendak. Maka pengertian Al-Jabbar yaitu yang memaksakan kehendak. Ulama-ulama yang kenal dan memahami betul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Jabbar, ada perasaan takut di dalam hatinya bahwa usaha apapun tidak akan ada artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli dengan namanya Al-Jabbar ini. Setelah kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bernama Al-Jabbar yang kuasa meneruskan kehendaknya, kalau kepercayaan kita dan mendalam kepada Al-Jabbar ini, maka kita disebut sebagai Abdul Jabbar. Orang yang beriman dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar, lalu apa buah dari keimanan kita terhadap Al-Jabbar ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahwa kita harus mengerti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lembut sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memaksakan kehendaknya, baik dalam masalah harta, kesehatan, pasangan hidup, atau yang lainnya. Kedua yang harus dilakukan oleh orang yang beriman dengan Al-Jabbar adalah dia harus mampu menerapkan kebaikan-kebaikan yang dikehendakinya terhadap orang-orang yang di dekatnya, seperti anak-anaknya dan keluarganya. Lebih-lebih lagi kalau bisa kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, namun penerapan itu tidak bisa dilakukan sebelum ia menjadi orang yang mulia. Bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang mulia? Tentu saja harus taat dulu kepada orang yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Aziz. Jadi tidak bisa lulus kehendak kita kepada orang lain sebelum kita menjadi orang yang mulia terlebih dahulu. Hamba yang bisa memahami makna Al-Jabbar adalah hamba yang sudah mampu memahami dan mengamalkan makna Al-Aziz. Dan inilah hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan namanya Al-Jabbar sesudah namanya Al-Aziz. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jangan sampai kita dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan maksiat, karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaksakan kita melakukan maksiat, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk. Mayyudillallah fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada petunjuk baginya. Dan mudah-mudahan kita selalu dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan taat, karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaksa kita untuk taat, maka tidak akan ada yang mampu
menjerumuskan kita ke dalam maksiat. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada orang yang menyesatkan baginya. Adapun fadilah ya ajiz, apabila dizikirkan sebanyak 40 kali sesudah sholat subuh, insya Allah kita akan menjadi mulia, disegani orang karena penuh kebanggaan. Kemudian ya Jabbar, apabila dizikirkan sebanyak 226 kali, dibaca pagi dan sore, semua musuh akan menjadi tunduk dan patuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.